rangka penjemputan Bapak Hasibuan yang saat ini menginap di Amanjiwo dan bentar lagi mau pulang ke Jakarta. Jadi kami jemput di sini untuk selanjutnya menuju ke Kanada. Ya, di sini saya ditemenin sama wakil ketua saya, yaitu Sing ganteng. ini kami pertama. Ini namanya Mas Ragil. Ini ada yang aktif di sini. Dia selalu pakai tas keranjang. Itu ciri khasnya ada tas keranjang dan juga kepalanya yang dalam bertaman. Supaya avokat berat itu memberi pencerahan lampu. Ini kami masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa Pesawatnya masih bisa kita kejar. Ya. Kita tunggu dulu ya. Tunggu. Kita tunggu dulu. Sebentar. Inilah gaya kami berdua selalu berseberangan. Sekarang ini kan banyak anak-anak muda pengen jadi advokat nih. Tapi mereka kan lihatnya, wah kalau advokat itu duitnya banyak, terus banyak dideketin cewek-cewek cantik-cantik, kira kanan kiri mobilnya Lamborghini, terus ya kayaknya semua yang mewah-mewah kayak gitu. Nah, abang menyikapi kalau ada advokat yang seperti itu bagaimana sikapnya bang? Wah, ini pertanyaanmu sulit banget nih Ida ini. Tapi saya juga memang banyak sekali dapat pertanyaan WA dari masyarakat umum yang selalu mereka mengatakan, Bang Otto kok diam-diam saja sih begitu Pradi, kok tidak mengambil tindakan terhadap hal seperti itu katanya. Iya. Jadi terus terang aja Ida ya, memang ini masalah besar sekali buat advokat Indonesia ya, Iya, Bang. khususnya Pradi. Kami dari Pradi ini sekarang jadi sibuk sekali mencuci cara berpikir, paradigma para teman-teman calon advokat yang ingin jadi advokat ya, karena semuanya telah kotor, rusak gara-gara adanya segelintir orang yang mempertontonkan kemewahan seperti itu dan membawa cewek-cewek cantik kiri kanan. Dia punya istri, tapi cewek kiri kanan diperlakukan semurahan gitu. Semurahan. Dan orang itu taunya dia advokat kan gitu. Iya. Jadi memang selama ini saya juga menahan terus, saya pikir-pikir mudah-mudahan ini cepat bisa berubah gitu ya, tidak seperti itulah. Nah, tapi kalau you tanya ya terus terang aja, memang saya katakan bahwa punya uang, punya Lamborghini, kaya, itu nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah kan? Iya, betul. Karena salah satu kebahagiaan kan perlu juga uang. Iya. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau ini menjadi pedoman atau menjadi ukuran bagi seorang calon advokat menjadi advokat, supaya menjadi advokat itu jadi kaya, ya kan? Punya Lamborghini, punya cewek kiri kanan, dipermainkan cewek itu murahan, maka ini paradigma yang salah, ini rusak nih, ya, ini rusak. Nah, kami Pradi ini sekarang mulai cuci nih, bagaimana caranya mencuci cara berpikir para advokat itu karena perbuatan dari teman-teman yang seperti itu. Nah, begini ya, menjadi kaya saya katakan tadi tidak salah, tetapi kekayaan, uang, Lamborghini itu adalah merupakan konsekuensi logis dari pelayanan hukum yang dilakukan oleh advokat. Kalau advokat memberikan pelayanan hukum pada kliennya, otomatis dia dapat penghargaan berupa honorarium. Semakin tinggi kualitas advokatnya, semakin tinggi pula penghargaannya itu. Kalau segini kualitasnya, ya tentunya dapatnya sepeda motor.
Kalau segini dapat Mercedes, kalau segini dapat Ferrari. Iya. Itu adalah konsekuensi logis, tapi bukan tujuan menjadi advokat. Kalau tujuan menjadi advokat adalah Lamborghini, perempuan cantik, itu akhirnya dia berpikir membela klien itu adalah untuk uang. Akhirnya dia berpotensi menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang itu. Nah, jadi paradigma dia jadi salah gitu. Iya. Nah, padahal konsep hukum kita kan bagaimana melayani pencari keadilan dengan baik. Nah, oleh karena itulah saya minta kepada semua teman-teman, kalaupun Anda kaya, Anda punya Lamborghini, ya boleh-boleh saja Anda hak Anda untuk menggunakannya. Tapi coba berhati-hatilah karena bisa ditafsirkan keliru oleh calon-calon advokat muda, dan itu sangat merusak mentalitas ya mereka, dan juga merusak martabat perempuan. Karena kelihatannya advokat ini dengan uang yang dimilikinya mempermainkan perempuan itu dengan murah, Hati ya. dengan murah gitu. Ya kan, dengan murah, dan perempuannya juga entah kenapa juga mau gitu loh. Ya salah juga. Jadi masyarakat tanya juga sih Bang, ini kalau mungkin PNS atau apa gitu ya, misalnya melakukan seperti itu kan kena sanksi nih. Kalau advokat sendiri seperti itu gimana? Kan itu jadi kita kayaknya martabat kita juga jatuh ya, terus terang aja sih dengan melihat dipermainkan seperti itu kayak gitu. Ya, menurut saya ya, kalau di preambulnya kode etik advokat kita itu ada kode etik itu mengatakan seorang advokat harus menjaga citra dan martabat advokat. Ya. Jadi meskipun dia tidak dalam rangka melakukan tugasnya, ini juga sebenarnya menjadi perhatian bagi Dewan Kehormatan ya. Tapi saya Ya. tidak mau mencampuri lah ya. Iya. Tetapi ya wajar kalau citra dan martabat advokat itu rusak gara-gara advokat itu, saya kira itu bisa menjadi persoalan kode etik juga kan. Iya. Tadi kamu katakan PNS, Iya. lakukan seperti itu dipecat, ya Iya, kan? betul. Polisi gitu ya. Iya. Advokat ya juga di Amerika juga. Saya membaca kalau ada permohonan dari ada advokat kita yang di luar negeri minta rekomendasi dari saya, di sana juga disebutkan itu apakah orang ini mempunyai cacat moral atau tidak. Ada. Oh, ada catatan juga. Bukan hanya cetik, apakah pernah melanggar kode etik, bukan itu saja. Apakah secara moral ini pernah melanggar moralnya rusak atau tidak? Iya. Ada gitu kan. Jadi ini berbahaya sekali nih. Jadi ini kita perang dengan ini ya. Ya, ini kan perang dengan ini, bukan perang dengan orangnya, perang dengan cara berpikir kita seperti ini. Karena perbuatan itu sangat merusak ya mentalitas Iya. Indonesia. Nah, Itu terutama merusak citra itu Bang. ya, Iya. terutama gini ya Pak Ida. Apa ya? Saya ini laki-laki ya perempuan juga. Kita ini lahir dari rahim seorang perempuan. Iya Bang. Jadi ya janganlah perlakukan seperti itu perempuan itu lah. Iya Bang. Aduh, karena saya punya uang umpamanya, saya pertontonkan di televisi perempuan itu rendah sekali gitu ya. Istri dia kan juga lahir dari rahim perempuan, kok diperlakukan seperti Iya, itu. kayak kita sebagai perempuan tuh rasanya risih lihatnya gitu. Kok jadi kita digitukan gitu. Terus terang aja kita pinginnya ada tindakan sih Bang dari organisasi gimana supaya itu tidak terjadi seperti itu dengan rekan-rekan yang lain juga. Dan misalnya orang tidak melihat advokat itu suka mempermainkan perempuan seperti itu dan sebagainya. Ya, itu saya lihat juga sekarang ada satu perkara di Dewan Kehormatan yang berpersoalan seperti itu. Ada ya? Nah, tapi saya nggak mau mencampuri lah, itu urusan Dewan Kehormatan, kita kan Iya. independen ya. Kita lihatlah nanti apa keduanya. Tapi bagi saya makanya setiap saya ceramah atau pembekalan atau ngajar di PKPH, saya tidak pernah lupa bicara itu. Iya. Jadi capek sekali kami mencuci ini cara berpikir orang. Iya. Nah, dia itu punya kekuatan medsos, kita kan tidak. Jadi daya rusaknya lebih tinggi karena mereka lakukan dengan cara medsos. Iya betul. Tapi betul-betul itu sangat merusak sekali, sangat merusak sekali. Jadi ini saya kira para advokat itu ya harus berhati-hati lah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Iya. Kita berharap
Dewan Kehormatan bisa bersikap bijak tapi juga tegas sih Bang. Jadi gimana caranya supaya ini ada tindakan atau apa gitu biar tidak terjadi lagi.